Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kenal dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan pada hari ini adalah Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat yang akan kita renungkan adalah dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 31-36 merupakan bagian dari kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus ketika murid-murid Yohanes datang dan mengadukan bahwa semua orang pergi untuk dibaptis oleh Yesus. Sangat mungkin para murid Yohanes tersebut merasakan kepanikan ketika banyak orang tidak lagi datang kepada guru mereka untuk dibaptis, melainkan pergi kepada Yesus. Menanggapi hal ini, Yohanes malah memberikan kesaksian yang memperkuat keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Kesaksian Yohanes secara tegas dinyatakan di ayat ke-31, 32, 34, dan 35. Di ayat 31, Yohanes mengatakan, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya." Dengan kata lain, Yohanes mengakui bahwa Yesus datang dari sorga dan di atas semuanya. Di ayat 32, Yohanes mengatakan, "Ia," huruf besar, "memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya." Di sini Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah saksi mata langsung semua hal yang ada di sorga. Maka dari itu, Yesus merupakan saksi akan kerajaan sorga yang kredibel. Karenanya, ayat 34 menyatakan, "Siapa yang diutus Allah, dialah," huruf besar, "yang menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan roh-Nya yang tidak terbatas." Karena Yesus merupakan saksi mata, maka Yesuslah yang menyampaikan firman Allah, dan Allah mengaruniakan roh-Nya yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah adalah roh. Maka, jika dalam Yohanes 3 ayat 3-4 ini dinyatakan bahwa Allah mengaruniakan roh-Nya yang tidak terbatas, maka itu berarti seluruh keberadaan Allah ada di dalam anak. Maka Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya dalam ayat 35, Yohanes menyatakan, "Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Dari keempat ayat ini, secara tegas Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Pada waktu itu, Yesus barulah memasuki masa awal pelayanannya di dunia. Dengan kata lain, Yesus belum menjadi tokoh dunia yang terkenal seperti kita manusia modern mengenalnya saat ini. Bagi kita yang hidup di masa sekarang, 2000 tahun setelah Yesus hadir di dunia, catatan historis akan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dapat kita temui. Berbagai penelitian yang membuktikan kebenaran hal ini pun dapat kita cari dan pelajari. Mungkin lebih mudah bagi kita mengakui Yesus adalah Allah. Namun, Yohanes pada zaman itu dengan sangat lantang sudah bersaksi bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Pernahkah kita merenungkan bagaimana mungkin seorang Yohanes memiliki iman yang begitu besar bahwa Yesus adalah Allah sendiri?
Jawaban yang paling dapat diterima adalah karena iman tersebut bukan merupakan hasil pemikiran Yohanes sendiri, tetapi iman itu diberikan oleh Allah. Artinya, kemampuan Yohanes untuk bisa mengakui Yesus adalah Allah tidak muncul dari dirinya sendiri, melainkan karena Allah yang memampukan Yohanes mengakui hal tersebut. Matius 16 ayat 16 memberikan kesaksian yang sama. Ketika Yesus bertanya pada muridnya tentang siapakah dirinya, maka Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi, jika kita saat ini boleh mengakui Yesus sebagai Allah, maka itu adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, selain menyatakan siapa Yesus, Yohanes juga menantang murid-muridnya untuk percaya kepada Yesus yang adalah Allah. Ayat 33 menyatakan, siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayat 36 menyatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita semua mungkin dengan mudah berkata bahwa kita percaya Yesus adalah Allah. Namun ayat 35 dan 36 memberikan suatu standar apa yang dimaksud dengan percaya. Menerima kesaksiannya dan taat kepada Anak adalah standarnya. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita memenuhi standar ini? Apakah bukti jika kita telah menerima kesaksiannya dan taat pada Anak manusia? Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.